Shalom anak Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Ketemu lagi nih sama Kak Olive hari Minggu ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Gimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik di rumah sama mama, papa, kakak, abang, ataupun adiknya dalam keadaan yang sehat ya. Kakak juga yakin adik-adik semua pasti kelas besar para remaja udah gak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau satukan hati kita mau berdoa, lipat tangan, tutup matanya.
Selamat pagi ya Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Ya Bapak, terima kasih atas setiap penyertaan-Mu hingga pada saat ini ya Tuhan. Kami dapat berkumpul ya Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau yang berkati kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami, masuk ke hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan setiap firman-Mu dengan baik dan dapat melaksanakannya di kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapak, Engkau yang akan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang adik-adik udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau buka Alkitab kita dari 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4, perjanjian baru. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Oke, karena hanya ada 2 ayat, kita mau bacanya ganti-gantian. Kakak baca ayat 7, adik-adik semua baca ayat 8. Oke? 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8 adik-adik. Oke, itu firman Tuhan untuk kita hari ini. Nah, sesuai dengan judul perikop tadi, Allah adalah kasih. Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan Allah adalah kasih. Nah, sekarang kakak mau tanya dulu nih. Kira-kira adik-adik pernah dengar nggak sih kata-kata kayak gini? Tak kenal maka tak sayang. Ada yang pernah dengar? Biasanya kalau baru ketemu orang baru, teman baru, atau di sekolah ketemu guru baru, gurunya bilang kan sebelum perkenalan diri kadang, tak kenal maka tak sayang, maka kita kenalan dulu nih, kayak gitu. Nah, tapi ada kalanya juga di saat kita udah deket sama orang, udah kenal sama orang, mungkin nggak berantem, mungkin nggak bermusuhan. Sekarang kakak tanya, mungkin adik-adik pernah nggak di sekolah ada temen makan bareng, belajar bareng, main bareng, tapi suatu saat musuhan, suatu saat bertengkar, gara-gara satu dan lain hal, kayak gitu. Atau di rumah, satu keluarga nih sama adiknya, sama kakak abangnya. Tapi karena berebut sesuatu, atau berantem karena sesuatu, jadi musuh-musuhan, diem-dieman. Pernah nggak? Nah, berarti kalau misalkan kayak gitu, tak kenal maka tak sayang tuh bener nggak sih? Nah, tak kenal maka tak sayang, ungkapan ini tuh sebenarnya betul. Tapi ada kurangnya. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak kurangnya apa? Kurangnya adalah kata Tuhan Allah. Jadi kalau ditambahkan dengan kata Tuhan Allah menjadi tak kenal Tuhan Allah, maka tak sayang. Ayo sama-sama, bareng-bareng kita bilang ya. 1, 2, 3. Tak kenal Tuhan Allah, maka tak sayang. Nah, firman hari ini, dari judul perikop tadi, dari ungkapan tadi, kita mau belajar nih. Kira-kira kasih itu yang seperti apa sih? Kayak gitu. Karena Tuhan itu adalah kasih, jadi kita mau tahu kasih itu seperti apa. Nah, sekarang kakak bakal menyebutkan beberapa kalimat, beberapa kegiatan yang biasanya dilakukan anak-anak, dilakukan adik-adik di rumah, di sekolah, dimanapun. Sekarang tugas kalian nanti setelah kakak menyebutkan satu kalimat, kalian menjawab di rumah ya. Itu termasuk mengasihi atau tidak mengasihi. Oke, mama papahnya dibantu adik-adiknya ya. Yang pertama, lagi di sekolah, ada ujian. Adik-adik tahu nih, teman adik-adik ada yang nggak bisa. Terus, adik-adik memberikan contekan. Itu mengasihi atau tidak mengasihi? Udah dijawab? Oke, disimpan dulu jawabannya ya. Yang kedua, mama papa di rumah lagi banyak kerjaan nih. Ada yang cuci piring, ada yang nyiram tanaman. Adik-adik inisiatif.
Aku mau bantuin mama aku mau beresin kamar. Itu bukti mengasihi atau tidak mengasihi. Oke, yang ketiga, adik-adik membantu kakak abang atau adiknya berbohong sama orang tua. Itu bukti mengasihi atau tidak mengasihi. Dan yang terakhir, adik-adik lagi jalan di luar. Ternyata ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang butuh ditolongin. Terus adik-adik dengan siap mau nolongin ibu-ibu dan bapak-bapak itu. Kira-kira itu mengasihi atau tidak mengasihi? Oke, udah disimpan jawabannya kan dari 4 kalimat yang tadi kakak bilang. Nah, yang pertama, memberikan contekan. Memberikan contekan itu bukan sebuah hal dari bukti mengasihi. Karena adik-adik menjerumuskan teman adik-adik kepada kemalasan dan kebodohan. Jadi adik-adik tidak mengasihi teman adik-adik karena teman kalian menjadi malas, menjadi bodoh karena dikasih contekan. Yang kedua, membantu orang tua di rumah. Itu adalah sebuah tindakan kasih karena kalian mengasihi orang tua, kalian melihat orang tua kalian membutuhkan bantuan, kalian siap untuk membantu. Yang keempat tadi apa? Yang keempat itu membantu abang, kakak, dan adik berbohong. Nah, itu bukan sebuah tindakan kasih karena kalian mengecewakan orang tua, menyakiti hati orang tua, dan bahkan kalian membiasakan adik, kakak, atau abang kalian tidak menuruti nasihat orang tua. Dan yang terakhir, membantu orang di jalan. Itu adalah sebuah tindakan kasih. Walaupun kalian gak kenal orangnya, walaupun kalian gak tahu itu siapa, tapi di saat kalian melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan, tunjukkan kasih dengan cara menolong. Oke, berarti untuk kegiatan-kegiatan kasih, hal-hal yang menunjukkan sebuah itu kasih atau tidak, adik-adik sudah paham. Karena kakak yakin kelas besar dan pra remaja sudah bisa membedakan mana itu kasih, mana itu tidak mengasihi. Nah, tanda kita sudah mengenal Allah itu sendiri adalah yaitu tadi dengan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, tapi caranya mengasihi itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana cara tahu itu sesuai dengan kehendak Allah atau enggak? Dengan cara menjalin hubungan kita, adik-adik kelas pra remaja, kelas besar dengan Tuhan Allah itu sendiri. Lewat apa? Lewat baca Alkitab, baca firman Tuhan, berdoa. Dengan begitu adik-adik bisa tahu, bisa punya pegangan nih. Berarti hal-hal yang aku lakukan ini sesuai nggak dengan kehendak Tuhan. Nah, kasih yang berasal dari Tuhan Allah akan selalu sesuai dengan kehendaknya. Karena Tuhan adalah kasih, jadi itu akan menjadi sebuah kebohongan kalau adik-adik bilang, aku mengenal Tuhan Allah, tetapi tidak mengasihi. Jadi adik-adik nggak boleh males baca firman Tuhan, nggak boleh males baca Alkitab, nggak boleh males berdoa. Oke, siap? Siap. Nah, berarti secara tidak langsung dengan kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, tadi lewat baca firman Tuhan dan berdoa, kita bisa mengasihi diri kita juga, kita bisa mengasihi diri kita sendiri, sehingga kita bisa memberikan kasih itu keluar dari diri kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman, orang tua, kakak, abang, adik, saudara, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Nah, sebagai refleksi, adik-adik kelas besar dan pra remaja setiap harinya bisa mencoba untuk menanyakan kepada diri adik-adik. Pertanyaannya seperti apa, Kak? Kayak gitu. Pertanyaannya adalah, apa yang kasih kehendaki untuk saya lakukan hari ini? Di dalam keluarga, di dalam sekolah, di dalam pertemanan, bahkan di tengah-tengah pandemi saat ini. Contohnya kayak gimana, Kak? Misalkan pagi-pagi, kakak sendiri, misalkan kakak kasih contoh untuk diri kakak. Kakak pagi-pagi bangun, kakak menanyakan kepada diri kakak sendiri, apa ya yang kasih kehendaki untuk aku lakukan hari ini? Di tengah-tengah pandemi, di rumah, aku nggak boleh keluar. Tapi ternyata ada tugas dari kuliah aku, kayak gitu.
Berarti apa yang kasih kehendaki? Aku harus mengerjakan tugas, mengerjakan tanggung jawabku agar nilainya bagus, agar tidak lalai dalam tugas-tugas, agar nanti sorenya bisa ada waktu luang untuk nonton TV, untuk bantu orang tua, dan lain-lain. Jadi harus ada sesuatu yang adik-adik pikirkan yang menunjukkan itu kasih setiap harinya, kayak gitu ya. Nah, sehingga adik-adik bisa tahu nih, bisa menerapkan kasih itu yang seperti apa. Kalau takut lupa, bisa ditulis di sebuah kertas, ditempel di belakang pintu kamar. Jadi pas adik-adik mau keluar kamar setiap harinya, adik-adik akan teringat, aduh apa ya yang harus aku lakukan untuk menunjukkan kasih hari ini. Nah, itu dia firman kita untuk hari ini. Semoga firman dan renungan yang udah adik-adik dengar bisa adik-adik terapkan di kehidupan adik-adik sehari-hari, sehingga bisa membawa berkat, menjadi garam dan terang dimanapun adik-adik berada. Sebelum kita menutup firman kita hari ini, kita mau berdoa, kita mau ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Bapak. Dari awal pertengahan hingga pada saat ini ya Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, mendengarkan renungan ya Bapak. Ya Tuhan, tuntun kami, anak-anak-Mu, kelas besar dan pra remaja, agar kami dapat menyalurkan kasih, agar kami dapat membagikan kasih ya Tuhan, karena Tuhan Allah adalah kasih. Engkau ajari kami, Engkau bimbing kami ya Tuhan, dan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Bapa, Engkau yang memberkati kami, dimanapun kami berada, sertai kami, lindungi kami ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan segala penyakit ya Bapa. Ya Tuhan, terlebih pada itu, hapuskan segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik semua. Betapa mulia kasih-Mu Yesus.
sukacita.